Kemarin masih ada Mas Imam bahwa ada pegawai yang itu lapor absen online. Nah, itu tidak kita terima, bahkan orangnya datang ke sini untuk memprotes, saya absen tiap hari kok banyak lubangnya. Ternyata beliaunya itu dari awal mungkin kurang dengar informasi bahwa itu sudah kita keluarkan surat bahwa absen itu yang berlaku adalah absen pinjer. Kemarin itu ada guyon di waktu saya ngisi halal bihalal di salah satu persatuan guru ya. Ada pesan bahwa seragam Korpri itu kalau sudah bekas jangan dikasihkan siapa-siapa, disuruh nyimpen di museum pribadi supaya tidak, mohon maaf, kadang-kadang ditemukan, mohon maaf, tanpa merendahkan pengemis. Kadang-kadang baju bekas itu dipakai pengemis juga gitu. Benar, jadi ada saran seperti itu. Suruh nyimpan di museum pribadi. Kalau ngasih yang lain jangan yang Korpri ya, ada kayak gitu, itu masuk akal juga sepertinya. Jadi kalau SKP dibuat saja tanpa dikirim itu nanti seolah-olah di situ belum membuat. Jadi itu harus imbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa masyarakat dulu, Bapak. Siap. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Salam manfaat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dengan Kasubag TU, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Qoyim, Sarjana Filsafat Islam, Magister Filsafat Islam. Jadi beliau ini pemikir, makanya ada di Kasubag TU. Nah, untuk sekedar bisa diketahui oleh masyarakat, Bapak Qoyim, siap. Sesungguhnya Kasubag TU itu posisi di Kementerian Agama itu apanya, Pak Kepala? Kasubag TU itu adalah kan ada tusi dan fungsinya adalah rumah tangganya kantor Kementerian Agama. Jadi tidak istilah wakil kepala, tidak, tapi rumah tangganya kantor itu semuanya yang mengeksekusi atau yang mengatur adalah memetakan adalah Kasubag TU. Oh, gitu ya. Jadi bukan wakil, bukan sekretaris ya? Bukan. Karena di dalam peraturan Menteri Agama itu Kasubag itu tusinya ya dapur rumah tangga yang ada di kantor Kementerian Agama masing-masing kabupaten kota. Oh ya, jadi yang menata jaringannya kantor. Ini kantor gak duwe ya Subag TU yang mencarikan. Ya, mungkin yang pas rapat dinas kemarin sempat disinggung oleh Pak Kepala, mungkin yang sekarang perlu segera diwujudkan adalah terkait seragam Korpri terbaru, kan sekarang ada seragam terbaru. Mungkin begitu, itu juga termasuk bagian tata usaha, Pak ya? Siap. Itu siap. Bagiannya dari untuk menetapkan pakaian adalah tugasnya Kasubag TU. Jadi sandang pangannya juga sandang pangan adalah Kasubag TU. Kasubag TU. Dalam artian yang ada kaitannya dengan tugas, Pak ya? Siap. Lanjut, Pak. Mungkin hal-hal baru yang perlu disampaikan baik kepada ASN, karena nanti yang nonton video kita ini ya ada ASN, namanya juga diupload di YouTube, juga ada masyarakat. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan ASN di lingkungan, di intern Kementerian Agama, dan juga ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Monggo, Bapak. Terima kasih. Kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gresik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa satu yang terbaru adalah absen seluruh pegawai Kemenak itu sudah melalui absen manual atau pinjer ya. Jadi absen yang kemarin digagas untuk mensiasati terjadinya COVID. itu sudah kita mansuh atau kita hapus. Dan berlaku saat ini adalah absen manual melalui pinjer di masing-masing satker atau di masing-masing kantor wilayah yang
ditugaskan Bapak untuk di kantor tersebut, pengawas maupun KUA di KUA masing-masing kecamatan. Jadi absen itu berlaku absen yang pinjer. Yang tidak pinjer atau pakai absen online tidak berlaku. Kemarin masih ada Mas Imam bahwa ada pegawai yang itu lapor absen online. Nah, itu tidak kita terima, bahkan orangnya datang ke sini untuk memprotes, saya absen tiap hari kok banyak lubangnya. Ternyata beliaunya itu dari awal mungkin kurang dengar informasi bahwa itu sudah kita keluarkan surat bahwa absen itu yang berlaku adalah absen pinjer. Dari situ kita sampaikan ulang saat ini bahwa absen yang berlaku dan diakui oleh Kementerian Agama adalah absen pakai pinjer. Ini setor jari atau pakai pajak. Kesimpulannya adalah pakai absen manual seperti sebelum berlakunya pinjer yang awal-awal itu. Betul. Pakai wajah dan pakai sidik jari. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kita sudah mulai memasuki tahun 2022. SKP itu berlaku atau diberlakukan 2 kali dalam setahun. Jadi SKP harus dikerjakan mulai Januari sampai Juni dan Juli itu sampai Desember. Jadi per semester berarti ya? Per semester 2 kali itu wajib. Dan itu dilakukan setelah 6 bulan sekali atau semester sekali. Itu tidak boleh dicicil nanti atau diserahkan nanti pada akhir tahun, tidak boleh, harus diserahkan setelah Juni itu diserahkan ke bagian kepegawaian, tapi sebelum itu diserahkan harus diupload dulu ke Simpek 5. Nah, Simpek 5 itu sendiri itu ada webnya dan webnya itu mohon dilihat lagi pada surat kami dari kantor itu pada tanggal 9 Juni 2022. Di sana ada web, nanti bisa dibuka di situ dan diupload di situ setiap SKP yang dilakukan per semester tadi itu. Linknya nanti bisa kita share di deskripsi Pak ya? Silakan monggo. Jadi ini kita ada di podcast ini dalam rangka untuk ngasih informasi ulang biar tidak lupa terhadap apa yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu tentang SKP. Itu yang pertama. Yang nomor 2, setelah SKP dibuat per semester tadi itu, mohon nanti itu harus diupload ke web yang sudah dikirim beberapa bulan yang lalu. Alamat web itu Simpek 5. Simpek 5 ya. Jadi kalau SKP dibuat saja tanpa dikirim itu nanti seolah-olah di situ belum membuat. Jadi itu harus imbang, harus diupload di web tadi itu. Tapi kalau web saja yang diisi, kalau nggak ada anunya nggak mungkin, karena itu bentuknya SKP yang sudah dibuat dan langsung diupload di web tadi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita diwajibkan oleh Menteri Agama seluruh ASN se-Indonesia pakaian korpi yang terbaru. Korpi yang terbaru itu sudah berlaku mulai bulan Januari yang lalu. Cuman itu belum ada ketentuan yang resmi kita ngambil di mana, itu baru bisa kita eksekusi pada bulan ini. Eksekusinya gimana? Eksekusinya adalah kita koordinasi dengan koperasi, dan alhamdulillah koperasi ini menyediakan dan itu gratis untuk ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Jadi tidak membayar dan tanpa kecuali, walaupun baru atau lama, mau pensiun pun dapat. Nah, itu yang menggembirakan lagi adalah sak kain celananya. Iya, biar nggak cemang-cemong, Pak. Nggak cemang-cemong. Kemarin disepakati itu baju sekaligus kain celana. Tapi yang jelas itu berupa kain Bapak Ibu
Nah, kain itu yang biaya untuk menjahitkan adalah biaya sendiri. Awalnya koperasi itu akan ngasih biaya tanpa kain celana. Tapi dirasa kok ribet, akhirnya diadakan kain celana saja tanpa ada kompensasi biaya untuk jahitnya. Jahitnya masing-masing pegawai, tapi kainnya itu dari koperasi, baik celana maupun baju korpi. Dan saya lihat kemarin bajunya itu tidak terlalu jelek, tapi standar umumnya masyarakat dan agak lebih sedikit mahal. Oh gitu ya, karena ada warna emasnya juga. Itu. Ya. Dan itu resmi dibeli oleh koperasi dan itu dikasihkan cuma-cuma untuk semua ASN. Alhamdulillah. Pertanyaannya kapan itu akan direalisasi? Kita koordinasi dengan koperasi, kurang lebih dari hari ini ke depan itu 2 minggu lagi, insya Allah kain itu sudah ada. Loh kok lama Pak? Kemarin baru eksekusi, nego-nego di pasar, kemarin baru dapat dan masih dipetakan tentang ukurannya termasuk jumlah pegawainya. Itu untuk motong kain itu biar pas untuk pegawai, yang besar, yang kecil, yang kurus, yang gemuk atau yang gemuk sekaligus. Itu nanti kan ukurannya beda-beda. Ya. Karena beli kainnya itu beli kain gelondongan, tidak kain per meter. Tapi gelondongan disesuaikan dengan body dan tubuh masing-masing ASN yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Baik Pak. Itu nanti akan berlaku setelah kain didapat. Nah, sekarang kita untuk sementara tidak usah beli dulu, tidak usah tanya lagi tentang kain itu, nanti akan dikasih informasi lebih lanjut ke semuanya pegawai. Ya. Barangkali itu tentang seragam. Tentang seragam. Ada tambahan Pak, kemarin itu ada guyon di waktu saya ngisi halal bihalal di salah satu persatuan guru ya. Ada pesan bahwa seragam korpri itu kalau sudah bekas jangan dikasihkan siapa-siapa, disuruh nyimpen di museum pribadi supaya tidak, mohon maaf, kadang-kadang ditemukan, mohon maaf, tanpa merendahkan pengemis. Kadang-kadang baju bekas itu dipakai pengemis juga gitu. Jadi ada saran seperti itu. Suruh nyimpan di museum pribadi. Kalau ngasih yang lain jangan yang korpri ya. Ada kayak gitu, itu masuk akal juga sepertinya Bapak itu. Terima kasih, itu bagus sekali. Karena saya pernah tukang ngarit, angkat-angkat material yang ada di bangunan itu, juga ada yang pakai baju korpi. Tapi ini bukan bermaksud merendahkan beliau-beliau, bukan, cuma kurang layak untuk, karena itu seragam ASN. Identitas ASN, benar-benar. Saya berharap nanti teman-teman semuanya nanti kalau pensiun atau dikira itu kurang sudah kurang pas atau kebesaran badannya, jangan dikasihkan ke orang lain, mendingan disimpan saja. Karena termasuk lambang negara Bapak. Karena ada lambang negaranya. Sekali lagi seluruh ASN, kalau nanti pakaian itu diganti atau ganti yang baru, yang bekas jangan dikasihkan orang lain yang seenaknya, karena itu ada identitas resmi negara, yaitu Gambang Korpi. Demikian teman-teman. Itu cuma 3 itu saja, tidak ada lagi Bapak. Saya kira cukup, nanti kita lanjut pada waktu lain, karena ini kita adalah memotivasi pada teman-teman yang lain, barangkali ada informasi lebih lanjut, monggo nanti kita isi podcast ini sebanyak mungkin. Baik. Karena biar gema Kementerian Agama lewat podcast ini semakin seperti yang kami share di Running Tech gitu bahwa informasi podcast ini bukan hanya dari pejabat saja, tetapi dari seluruh ASN yang mau menyampaikan tentang informasi keagamaan. Majelis taklim pun boleh di sini kan gitu kan. Kemarin Mas Imam, ada salah satu kepala sekolah ingin promosi sekolahnya sekaligus promosi karangan buku untuk sekolahnya. Oh gitu. Nah itu kemarin karya buku. Barangkali itu nanti itu kita layani saja. Siap. Dan karena sekolah itu adalah sekolah di bawah naungan kita. Madrasah Ibtidaiyah. Ya nanti beliau biar menghubungi Bu Humas. Nah nanti biar diagendakan oleh Bu Fudullah kan gitu kan. Nanti kemarin sudah kita kasih nomornya Mas Imam.
Oh gitu. Kalau Mas Imam nanti biar dikoordinir Bu Putra, nanti biar Mas Imam ngasih ke Bu Putra nomornya. Oh gitu. Nggih. Ya. Siap. Dan semuanya pihak ini, jadi untuk ajang promosi yang sekiranya kita bisa simbiosis mutualisme dalam hal ini, menyempurnakan podcast ini supaya lebih tertata, lebih profesional lagi. Ini kan baru ala kadarnya Bapak. Monggo barangkali pihak-pihak yang menginginkan. Termasuk Mas Imam, termasuk pihak ketiga kayak bank, kayak hotel yang ada penawaran kalau ingin mengisi ini, kita welcome saja. Iya, karena ini mic-nya saja Bapak Qoyim agak ke belakang gini aja suaranya udah beda. Sudah beda. Mestinya kalau mic yang bagus mau begini nyantol saja. Iya. Jadi tidak moncong begini. Kayak mic-nya Deddy Kobuse. Karena kita keterbatasan anggaran, jadi harus dimaksimalkan. Kita kan memang nawa itu yang penting jalan dulu. Siap. Nggih. Terima kasih, itu informasi penting, bukan hanya penting tapi resmi juga. Terkait dengan absen, kemudian SKP dan juga seragam dari Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Semoga manfaat. Amin. Itulah informasi dari podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Salam manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Luar biasa.